Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Diah Arumsasi di pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan belajar mengenai APBN. Kompetensi dasar yang hendaknya kalian miliki setelah belajar mengenai APBN ini adalah yang pertama, mendeskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan. Yang kedua, mengevaluasi peran APBN dan APBD terhadap pembangunan. Tetapi pada pertemuan hari ini kita akan berbicara atau belajar mengenai APBN terlebih dahulu. Yang terkait dengan APBN, nanti kita akan belajar mengenai pengertian, fungsi dan tujuan, sumber-sumber penerimaan negara, jenis-jenis pengeluaran negara, mekanisme penyusunan APBN, dan pengaruh APBN terhadap perekonomian. Pengertian APBN. APBN adalah anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Jadi periodenya adalah selama 1 tahun. Rinciannya adalah rincian penerimaan dan pengeluaran suatu negara. Fungsi dan tujuan APBN. Namun demikian, tidak ada salahnya kita tahu apa yang menjadi tujuan dan fungsi dari APBN itu sendiri, agar kita bisa tahu pelaksanaan pembangunan yang dijalankan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan bersama, yakni untuk kesejahteraan rakyat. Jadi, poin penting dari tujuan APBN adalah untuk kesejahteraan rakyat. Tujuan APBN. Yang pertama, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang keempat, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Dan yang kelima adalah memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Jadi APBN ini merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang terkait dengan kesejahteraan rakyat tadi, ya. Jadi terkait dengan pemasukan dan pengeluaran suatu negara tadi, ya, sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintah ketika memenuhi prioritas belanja dan melakukan kebijakan-kebijakan fiskal yang ada. Fungsi APBN. Di sini ada 6 fungsi APBN, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi otoritas, fungsi perencanaan, dan fungsi regulasi. Kita akan melihat satu persatu. Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan efisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian. Jadi, dengan adanya fungsi alokasi ini, sebenarnya anggaran-anggaran yang dalam suatu negara itu tujuannya atau diharapkan nanti bisa terbagi secara proporsional, ya, untuk pemerataan dalam pembangunan, sehingga tidak akan terjadi yang namanya kesenjangan terhadap hal-hal yang tidak tercover oleh APBN ini. Fungsi distribusi. Sesuai namanya, distribusi, fungsi ini bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Diharapkan kebijakan dalam anggaran negara harus lebih teliti terhadap rasa pantas dan keadilan. Ya, jadi pendistribusian kita bisa melihat tuh, ya, yang sekarang
kita bisa lihat penyaluran dana bantuan, misalnya dari masyarakat yang kurang mampu, kemudian masyarakat yang hari-hari ini terkena dampak COVID atau dinamakan terdampak COVID. Nah, ini di sini sebenarnya ada anggaran-anggaran yang diharapkan tersalur dengan tepat. Ya, maka ketika akan menyalurkan ini, anggaran negara harus lebih teliti terhadap rasa pantas dan keadilan. Fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Jadi, dengan negara yang kondisi keuangannya ini stabil, ini bisa diharapkan akan mencegah inflasi yang bisa saja terjadi dalam suatu negara itu sendiri. Fungsi otoritas. Fungsi otoritas mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Ya, jadi negara ini memiliki otoritas atau sebuah kekuasaan untuk mengatur setiap anggaran negara sesuai pokok pelaksanaan pendapatan belanja setiap tahunnya. Fungsi perencanaan. Perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Ya, jadi negara perlu mengalokasikan, merencanakan untuk apa nanti keuangan itu dikeluarkan, dan itu dilakukan setiap tahun dengan harapan nanti ketika pengeluaran itu betul-betul dilakukan nanti tidak lepas atau tidak melenceng dari perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya. Kemudian fungsi regulasi digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Ya, regulasi itu sendiri merupakan aturan. Jadi di sini terkait dengan tujuan jangka panjangnya yaitu meningkatkan kemakmuran rakyat. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar mengenai sumber-sumber penerimaan negara. Di sini ada 3 yang bisa kita ingat bahwa sumber penerimaan negara itu berasal dari pajak. Dan pajak ini sebagai sumber pendapatan yang utama. Nanti kalian akan belajar pajak di KD tersendiri. Tapi paling tidak pajak itu nanti ada pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan barang mewah. Itu nanti yang terkait dengan pajak merupakan sumber pendapatan yang utama dalam suatu negara. Ya. Kemudian yang kedua adalah sumber pendapatan negara yang non pajak. Jadi nanti kita akan melihat dari mana saja yang berupa non pajak ini. Dan yang terakhir adalah hibah. Hibah sendiri itu nanti kita bisa melihatnya atau kita mengenalnya dengan hadiah. Ya, jadi ada 3. Nah, sekarang yang pertama, pajak sebagai sumber pendapatan utama. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Lalu besaran tarif pajak itu ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. Umumnya pajak dimulai dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu. Maka nanti terkait dengan pajak, kita yang sudah dikenai pajak itu nanti dinamakan wajib pajak. Ya, oke, nanti bahasan tersendiri mengenai pajak, dan pajak ini nanti terkait dengan yang namanya kebijakan fiskal. Sumber pendapatan negara non pajak. Adapun sumber pendapatan negara non pajak terdiri dari keuntungan BUMN, pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan. Contohnya, yang pertama adalah sumber penerimaan barang yang dikuasai atau milik pemerintah. Barang yang dikuasai negara ini kemudian disewakan kepada pihak swasta. Kemudian biaya sewanya akan dimasukkan ke dalam kas negara sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Yang kedua,
Perusahaan yang melakukan monopoli dan oligopoli ekonomi seperti disebutkan, salah satu sumber pendapatan negara non-pajak adalah keuntungan BUMN. Perusahaan negara biasanya bersifat monopoli dan berskala besar. Keuntungan dari BUMN ini menjadi pendapatan negara yang disisihkan untuk pembiayaan negara itu sendiri. Jadi mengenai pasar monopoli, oligopoli kita sebenarnya sudah belajar di kelas 10 ya. Kemudian nanti kalian bisa melihatnya lagi. Misalnya di sini disebutkan perusahaan yang monopoli dan di sini menjadi keuntungan tersendiri bagi negara itu apa, nanti kalian bisa lihat ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah harta terlantar. Adalah harta peninggalan yang dianggap terlantar atau tidak ada seorang pun yang mengajukan klaim atasnya. Maka dalam hal ini negara berhak mengumumkan jika tidak ada ahli waris yang mendatangi dan mengambil haknya dalam kurun waktu yang ditentukan, harta tersebut menjadi milik negara. Kemudian yang keempat, denda. Denda yang dijatuhkan untuk kepentingan umum. Denda yang dimaksud adalah hukuman berupa sitaan atau pembayaran yang telah disepakati besarannya. Untuk barang sitaan biasanya akan dilelang untuk kemudian hasilnya masuk dalam kas negara. Jadi denda ya, kemudian barang sitaan yang dilelang itu nanti masuk dalam kas negara menjadi sumber pendapatan negara non pajak. Yang kelima, retribusi dan iuran lainnya. Retribusi sendiri adalah pungutan yang berkaitan dengan jasa negara. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 97 yang disebut sebagai objek retribusi adalah jasa umum atau jasa untuk kepentingan dan pemanfaatan umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Jadi nanti misalnya di sini objek retribusi adalah misalnya ketika ada parkir, yaitu termasuk dikenai retribusi. Nah, itu bagian dari sumber pendapatan negara. Ya, kalian lihat ya, atau mungkin pernah mengalami ketika parkir ada juga diberi semacam kayak kertas kecil itu ya. Ya, seperti itu sebenarnya sudah retribusi. Atau mungkin misalnya retribusi di pasar-pasar itu ya. Nah, ada petugasnya. Itu menjadi sumber pendapatan negara yang non pajak. Maka kalau kita melihat di poin 5 ini, nanti kalian diharapkan bisa membedakan pengertian pajak dan retribusi. Tetapi secara singkat saya ingin menjelaskan atau mengambil satu hal yang penting mengenai pengertian pajak dan retribusi. Yang paling kentara adalah balas jasa yang bisa kita terima. Kalau pajak itu kita memberikan iuran atau katakanlah membayar pajak, tetapi kadangkala ya bukan kadangkala kita tidak bisa menikmati keuntungan atau manfaat secara langsung dari apa yang sudah kita berikan. Tapi ketika retribusi, balas jasa itu bisa kita nikmati juga secara langsung. Ya tadi misalnya parkir, membayar, ya retribusi, ya kita mendapat manfaat secara langsung, yaitu misalnya kendaraan kita menjadi aman dan seterusnya. Tapi kok pajak, kita membayar iuran ya, sebagai wajib pajak yang taat dan patuh kita membayar pajak, tapi kita tidak memperoleh apa-apa. Tetapi di lain sisi kita bisa merasakan manfaat atau hasil-hasil pembangunan yang ada. Misalnya kita bisa menikmati jalan tol ya, kemudian ada rumah sakit, bahkan kemudian ada tercover oleh beberapa program pemerintah yang ada, misalnya seperti itu ya. Jadi ini di sini perbedaannya. Tetapi retribusi ini tergolong dalam sumber pendapatan negara yang non pajak. Nah, lalu yang ketiga ini tadi ya, sumber pendapatan negara yang ketiga adalah hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada pemerintah, tapi bukan bersifat pinjaman. Hibah sifatnya sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Ya, jadi kalian bisa membedakan. Kalau pinjaman itu, misalnya negara melakukan pinjaman melalui sebuah lembaga yang pendanaan atau lembaga negara lain, itu akan ada yang namanya konsekuensi, kewajiban untuk membayar pokok pinjaman dan bunganya. Tapi kalau di sini hibah itu berbeda sekali karena tidak ada kontrak khusus yang terkait dengan mengembalikan
uang atau memberi bunga dan sebagainya, karena sifatnya adalah sukarela. Ya, nah hibah atau dana bantuan yang didapat ini biasanya diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan. Jadi hibah ini merupakan sumber pendapatan non pajak yang juga dimanfaatkan atau digunakan untuk pembiayaan pembangunan selanjutnya. Jadi sampai di sini sekali lagi ditekankan bahwa pendapatan negara bisa diperoleh satu dari pajak, dua sumber non pajak, dan yang ketiga adalah hibah. Adapun contoh-contohnya sudah diuraikan di depan tadi. Ya, kalian cermati lagi nanti. Nah, masih mengenai hibah. Di samping itu, penerimaan yang berasal dari luar negeri itu juga bisa berupa pinjaman program atau pinjaman proyek dengan jangka waktu tertentu. Lembaga internasional yang pernah memberi bantuannya pada Indonesia antara lain Bank Dunia, World Bank, ADB, Asian Development Bank, and IMF, ya, International Monetary Fund. Jadi ini adalah terkait dengan lembaga-lembaga internasional, dan lembaga-lembaga internasional ini terkait dengan KD kerjasama internasional, perdagangan internasional ada di KD yang sebelumnya, di kelas sebelumnya. Nanti kalian ingat lagi ya. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi kita sudah membahas pemasukan negara itu berasal dari beberapa hal tadi, coba kita ulangi lagi. Tadi dari pajak, sumber non pajak, dan hibah. Nah, sekarang kita sampai pada jenis pengeluaran negara. Pengeluaran negara itu dibedakan dua. Yang pertama pengeluaran rutin, dan yang kedua adalah pengeluaran pembangunan. Sekarang kita lihat jenis pengeluaran negara yang bisa tergolong dalam pengeluaran rutin. Paling tidak di sini kita ada contohnya, yaitu berupa belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain. Nanti pengertian dari ini kalian bisa membaca literasi lain dan membaca dari sumber dari internet yang bisa dipercaya. Kemudian, ya, di sini ada mekanisme penyusunan APBN. Jadi tadi dikatakan yang pertama APBN itu dibuat secara tahunan, direncanakan untuk menjadi program pemerintah dalam rangka memperoleh atau mencapai kesejahteraan rakyat dengan mengatur penerimaan dan pengeluarannya. Nah, ketika APBN disusun ini perlu diperhatikan aturan, mekanisme, dan alur yang harus dilakukan sebelum APBN itu betul-betul dilaksanakan. Nah, sebelum melakukan penyusunan, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, seperti asumsi ekonomi makro. Ya, ekonomi makro itu apa? Sudah dipelajari di kelas 10 atau kelas 1. Nanti kalian mengingat lagi perbedaan antara ekonomi mikro dan makro. Tapi yang jelas kalau ekonomi makro, kita berbicara ekonomi secara menyeluruh, secara nasional di negara Indonesia ini. Maka hal ini penting untuk menyusun mekanisme dalam APBN. Asumsi-asumsi tersebut kemudian menjadi acuan analisis dalam penyusunan APBN. Nah, asumsi tersebut adalah yang pertama, keadaan ekonomi global yang diperkirakan mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Jadi keadaan ekonomi global secara dunia ini perlu menjadi hal yang dipertimbangkan untuk menyusun APBN itu. Ya, kalau kita kondisinya saat ini ekonomi globalnya ya sudah mengalami beberapa hal yang kurang baik karena sedang mengalami wabah secara mendunia. Nah, itu pengaruhnya itu nanti dalam penyusunan APBN yang ada. Lalu yang kedua, memperhatikan aspek proses pemulihan ekonomi yang diharapkan didukung oleh situasi politik, sosial, dan keamanan yang kondusif, sehingga dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, yang terjadi saat ini, kondisi Indonesia dan kondisi negara-negara lain yang secara mendunia atau secara global ini terkena wabah, otomatis
memerlukan pemulihan ekonomi karena ada dampak-dampak sosial ekonomi yang terjadi. Nah, ini penting untuk melakukan mekanisme penyusunan APBN yang ada. Ya, kemudian yang ketiga, harga di pasar internasional diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan harga minyak bumi yang diasumsikan pada tahun yang sebelumnya. Ini perlu untuk kita perhatikan ketika mekanisme penyusunan APBN itu dilakukan. Kemudian yang keempat, pengerahan serta penggalian sumber-sumber penerimaan perpajakan perlu ditingkatkan. Ya, maka kadangkala kita juga melihat bahwa negara kita itu mengalami atau menerapkan kebijakan untuk menaikkan pajak. Nah, di sini terkait dengan APBN itu. Ya, nanti kalian bisa melihat kejadian-kejadian atau beberapa artikel yang terkait dengan kebijakan mengenai peningkatan pajak di Indonesia. Kemudian yang kelima, tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah banyak dan merata dengan harga yang stabil serta dapat diakses oleh rakyat banyak. Jadi kembali lagi tujuan dari APBN tadi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Maka ini menjadi hal yang diperhatikan ketika mekanisme penyusunan APBN itu dilakukan. Ya, tujuannya adalah barang-barang kebutuhan pokok itu bisa diperoleh secara merata oleh rakyat banyak. Dan yang keenam, di sini adanya kepastian sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Nah, di sini nanti akan dibahas lebih lanjut mungkin di pertemuan yang berikutnya mengenai APBD. Jadi nanti lingkupnya akan yang APBD ini lebih khusus dan lebih kecil. Kemudian, ya, setelah itu mekanisme penyusunan APBN setelah memperhatikan keenam hal yang tadi saya sebutkan, di sini ada alur singkat penyusunannya. Yang pertama adalah menyusun RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional oleh lembaga-lembaga terkait berdasarkan hasil analisis dari asumsi-asumsi makroekonomi. Jadi ekonomi secara keseluruhan atau secara global. Ya, jadi masih berupa rencana. Ya, maka ini dinamakan RAPBN. Ya, jadi sebelum menjadi APBN, yang pertama adalah menyusun rencananya terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang kedua, setelah menyusun RAPBN, pemerintah akan mengajukan RAPBN tersebut kepada DPR untuk didiskusikan lebih lanjut apakah RAPBN tersebut dapat disetujui atau tidak. Jadi kalau di poin yang pertama tadi, penyusunan RAPBN dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, ya kan? Nah, di sini dalam hal ini adalah pemerintah itu sendiri yang mengajukan RAPBN, mengajukannya kepada DPR untuk diproses itu bisa disetujui atau tidak. Nah, yang ketiga, tahap yang ketiga, jika DPR menyetujui RAPBN tersebut, maka DPR akan mengesahkannya menjadi APBN. Ya, jadi setelah digodok oleh DPR, RAPBN yang sudah diajukan oleh pemerintah itu tadi, misalnya bisa dipakai, disetujui, maka disahkan menjadi APBN. Sudah bukan rencana lagi, tapi sudah menjadi APBN. Nah, yang berikutnya, jika DPR menolak RAPBN tersebut, maka pemerintah harus menggunakan APBN yang terdahulu. Ya, ini penting. Ya, jadi bisa saja RAPBN yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR tadi itu ditolak. Nah, ketika ditolak, ya, dalam menjalankan perekonomian nasional, maka menggunakannya adalah APBN yang terdahulu. Tapi seandainya itu diterima, disetujui, ya berarti disahkan menjadi APBN dan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan pada akhirnya nanti. Itu mekanismenya. Sehingga alur penyusunan APBN itu bisa digambarkan
seperti gambar di samping ini, kalian lihat, mungkin agak kecil. Jadi yang pertama di sini adalah ada perencanaan APBN, ya. Ini tadi dinamakan RAPBN. Lalu pemerintah ya melakukan penetapan atau pengesahan APBN itu jikalau disetujui, ya kan? Kemudian yang berikutnya, APBN itu benar-benar dilaksanakan selama tahun anggaran yang baru. Nah, dalam pelaksanaannya itu diawasi atau ada pengawasan yang terkait, dan kemudian yang terakhir adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN itu selama tahun berjalan. Nah, ini asumsinya adalah alur atau mekanisme APBN yang diterima oleh DPR dan disahkan menjadi APBN. Ya, tapi ingat tadi, jikalau DPR tadi tidak menyetujui berarti menggunakan APBN tahun selanjutnya. Tuh. Pengaruh APBN terhadap perekonomian. APBN menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara karena dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ya, jadi ini terkait dengan kebijakan moneter yang pernah kita pelajari. Kemudian dampak lainnya adalah menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri-industri di dalam negeri. Pengaruh APBN. Kalau kita pecah-pecah atau kita detailkan, yang pertama di sini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Maksudnya untuk mengetahui besarnya GNP dari tahun ke tahun. Ya, kemarin mengenai perhitungan pendapatan nasional, GNP, GDP, PDB dan sebagainya sudah di KD yang sebelumnya ya. Jadi sudah tahu. Kemudian yang kedua, menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara. Maksudnya dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri-industri dalam negeri. Yang keempat, memperlancar distribusi pendapatan. Maksudnya dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa serta yang lainnya. Dan yang kelima adalah memperluas kesempatan kerja karena terdapat pembangunan proyek-proyek negara dan investasi negara sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita ingat di slide-slide yang tadi sebelumnya kita sudah tahu pengeluaran negara itu ada yang namanya pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan itu tadi ya. Yang namanya pengeluaran pembangunan otomatis berhubungan dengan nomor 5 yang di sini yaitu memperluas kesempatan kerja karena terdapat pembangunan proyek negara dan investasi negara. Sehingga APBN ini sangat penting dan betul-betul harus dilaksanakan dengan baik. Ya, tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian di sini, apabila suatu negara di dalam APBN-nya menunjukkan prioritas di bidang industri, maka perekonomiannya akan cenderung mengarah pada peningkatan di bidang industri. Jika di dalam APBN suatu negara memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana, maka perekonomian negara tersebut ingin memotivasi para investor baru untuk membuka dan meningkatkan investasinya sehingga diharapkan meningkatkan hasil produksi, kesempatan kerja, dan penghasilan masyarakat meningkat yang pada akhirnya meningkatkan kemakmuran masyarakat. Jadi, APBN ini tentu saja dipengaruhi juga oleh negara itu memprioritaskan atau bergeraknya di bidang yang mana ya, karena memang setiap negara itu berbeda-beda ya. Tujuan atau purpose-nya itu ketika menekankan arah pembangunannya di bidang mana ya, prioritasnya berbeda dan tentu ini akan terkait dengan APBN dan yang tentu saja memberi dampak ya. Ini dicontohkan ada negara yang menekankan pada prioritas industri tapi ada juga di prioritas pembangunan sarana dan prasarana. Ya nanti kalian akan lihat kira-kira Indonesia itu nanti penekanannya di mana ya. Oke, nanti bisa kalian literasi lagi dengan membaca
sumber-sumber yang lain. Ya. Kemudian APBN juga berpengaruh bagi bidang perdagangan internasional ekspor impor. Misalnya, tarif pajak ekspor yang tinggi akan mengurangi produktivitas eksportir. Sebaliknya, jika tarif pajak biaya masuk diturunkan, maka importir akan menambah impornya dan akan mengurangi impor bila biaya masuknya tinggi. Ya. Jadi ini terkait dengan tarif pajak. Ya. Kemudian kebijakan pengaturan tarif ini dilakukan pemerintah untuk mengamankan pemenuhan kebutuhan nasional akan barang dan jasa dan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri serta mengamankan neraca perdagangan internasional. Jadi kebijakan tarif ini penting dan baik ya karena terkait dengan ekspor impor yang akan dilakukan oleh suatu negara misalnya Indonesia. Tetapi itu juga dilandaskan pada tujuan untuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang ada dalam negara itu sendiri. Jangan sampai kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri itu banyak, tetapi justru malah para perusahaan itu melakukan ekspor ke negara lain, ya kan? Otomatis di sini justru kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai. Maka di sini dikatakan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri, ya masyarakat dan di sini yang terkait dengan neraca perdagangan internasional. Kaitannya dengan neraca perdagangan internasional akan dipelajari di KD selanjutnya. Ya, nanti ada hubungannya dengan neraca pembayaran. Nanti kalian harus bisa membedakan neraca pembayaran dan neraca perdagangan internasional ya. Jadi ini sebenarnya banyak banget materinya dan saling terkait. Jadi memang kalian harus rajin membaca ya. Oke. Yang berikutnya, dampak APBN terhadap perekonomian negara. APBN digunakan untuk memperbaiki kestabilan perekonomian nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, APBN digunakan untuk menunjang sektor pasar yang ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, APBN menimbulkan investasi masyarakat. Yang keempat, APBN mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kemauan dan kemampuan kerja rakyat beserta investasinya. Dan yang kelima, APBN berpengaruh terhadap mekanisme pasar sehingga membentuk ketidaksamaan pendapatan dan kesejahteraan di masyarakat ya. Jadi di sini dampak APBN terhadap perekonomian ya. Oke, selesai sudah materi mengenai APBN yang ada. Nanti di pembelajaran selanjutnya yang akan saya videokan juga di pertemuan selanjutnya adalah mengenai APBD. Tapi untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi APBN yang ada tugas. Ya, sekali lagi, petunjuk pengerjaannya adalah tugas ditulis di buku, difoto, diupload ke Camilo. Ya, melalui room kelas kalian masing-masing. Nah, tugasnya di sini 5 soal yang cukup sederhana. Ya, menjadi tidak sederhana kalau kalian tidak teliti membaca atau kurang serius ketika mengerjakan atau mendengarkan materi yang ada ini. Yang pertama adalah sebutkan fungsi-fungsi APBN serta jelaskan pengertian APBN yang kamu ketahui. Ya, tadi sudah ada. Yang kedua, sebutkan 3 asas dalam penyusunan APBN. Yang ketiga, sebutkan pos-pos belanja atau pengeluaran yang ada pada APBN. Lalu yang keempat, dari manakah sumber pendanaan terbesar APBN berasal? Nah, ini kalian lebih menganalisa. Karena tadi dalam penjelasan saya dan dalam slide yang ada itu, kalian hanya mungkin sudah melihat saja atau mengamati mengenai sumber pendanaannya itu dari mana saja. Tapi untuk mengetahui yang terbesar itu berasal dari mana, kalian perlu memilih ya, karena tadi ada 3 sumber pendanaan. Nah, nanti kira-kira yang paling besar itu yang mana, kalian memilih tapi dipikir ya, memilih dipikir lalu diberi alasan tulisan kenapa menurut kalian hal tersebut merupakan sumber pendanaan APBN yang terbesar. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah sebutkan klasifikasi pengeluaran APBN berdasarkan organisasinya. Nah, ini tugasnya 5 saja.
paling tidak seminggu waktu untuk mengupload di Camilo, karena kadangkala dalam Camilo itu juga tergantung pada jaringan yang ada ya. Oke, itu saja. Jangan menunda tugas kalau bisa, karena memang beberapa pelajaran itu kan juga memberi tugas yang lainnya, dan nanti ketika lanjut pada KD yang berikutnya pasti ada tugas yang lainnya. Oke, demikian saya akhiri. Terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan materi ini. Materi bisa diunduh PDF melalui dokumen di Camilo saya. Dan selamat belajar, tetap semangat ya. Oke, sampai jumpa kembali di video pembelajaran yang berikutnya.